Ya. Ya. Ini pertemuannya mana? Saudara penuntut umum sudah siap ya? Siap, Majelis. Sudah siap ya, penasihat hukum sudah siap. Sudah. Kita bisa mulai persidangan hari ini ya. Sidang perkara pidana atas nama Igede Ari Astino alias Gering dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat? Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan yang sangat sehat, Yang Mulia. Terima kasih. Keadaan sehat, ya. Jadi sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini agendanya adalah putusan sela dari majelis hakim, ya. Jadi Putus-putus Yang Mulia. Mohon maaf, putus-putus Yang Mulia. jadi tidak jelas didengar di sana. Petugas di sana coba dicek. Coba dicek apakah memang tidak terdengar suara saya dari sana. Tugas dari kejaksaan ada di sana. Penuntut umum ya supaya dihubungi tugas dari kejaksaan agar suara saya bisa didengar lebih jelas. Siap, Majelis. Tes, izin Yang Mulia, jika berkenan silakan dilanjutkan. Nggak bisa. Coba bisa didengar suara saya dari sana. Sudah bagus Yang Mulia. Saudara terdakwa bisa terdengar suara saya? Terdengar, Yang Mulia. Dengar ya, jadi sudah jelas ya. Ya sudah jelas baik dari terdakwa maupun penasihat hukum ya. Jadi sebelum dibacakan putusan sela ini, terlebih dahulu perlu saya jelaskan ya bahwa putusan sela ini sudah lengkap ya. Namun perlu saya tanyakan apakah untuk pembacaan dakwaan, eksepsi ataupun tanggapan daripada penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa untuk tidak dibacakan karena sudah dibacakan pada persidangan yang lalu. Namun semuanya sudah lengkap termuat dalam putusan ini. Bagaimana tanggapan dari penasihat hukum? Apakah saudara sepakat? Setuju untuk tidak dibacakan? Ya, enggak, tidak masalah, kami setuju. Langsung saja ke pokoknya. Dari penuntut umum juga setuju? Setuju, Si Hakim. Ya, karena sudah sepakat maka majelis akan membacakan. Ya. Yang Mulia, izin Yang Mulia. Mohon maaf, kami mohon waktu bicara. Sebagaimana juga sidang-sidang sebelumnya, mohon dicatat bahwa kami keberatan dengan penyelenggaraan sidang dan minta mohon dicatat. Ya, Terima kasih. setiap persidangan itu dicatat permintaan saudara ya. Ya sekarang giliran majelis untuk membacakan putusan sela terlebih dahulu ya. Sudah jelas didengar di sana ya. Putusan sela nomor 828 Pitsus 2020 PN Denpasar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Igede Ari Astine alias Jering, tempat lahir Kute, umur atau tanggal lahir 43 tahun, kelahiran 10 Februari tahun 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Casa Gracia, Jalan Permai Kerobokan Badung, alamat KTP Banjar Silekarang, Desa Singepadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, agama Hindu, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Dua, oleh penuntut umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020. Yang ketiga, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020. 4, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Iwayan Suwardani SH, Sugeng Teguh Santoso SH, Dewa Putu Alit Sunaria SH, Iwayan Aji Sumiarto SH MKN, Fahmi Yanuar Siregar SH LLM, IKD Agus Suparman SHMH, Gede Manik Yogyarta SHMH, Iketut Sedana Yase SH, Sion Tarigan SH, Imade Juli Untung Pratama SHMKN, Gita Sri Pratama SH, dan Ikomang Aryawan SH, para advokat berkantor di Gendolo Office beralamat di Jalan W.R. Supratman Gang Lila Cipta nomor 1, Kesiman Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor 828 garing Pitsus 2020 Pen Denpasar tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 828 garing Pitsus garing 2000 garing PN Denpasar tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa, setelah mendengar pendapat dari penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya tidak perlu kami bacakan, yaitu pertama, melanggar pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua, sebentar. Ini karena tebal. Perbuatan terdakwa sebagaimana
diancam dalam pasal Pasal 27 ayat 3 yungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yaitu sebagai berikut, yang isinya juga sudah termuat dalam putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut, yang isinya juga sudah termuat dalam putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selengkapnya keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan dari penuntut umum serta pendapat penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut selengkapnya dimuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa sesuai maksud dari ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP yang berbunyi dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan dan selanjutnya dalam pasal 156 ayat 2 KUHP berbunyi, jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya, dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati surat dakwaan penuntut umum, eksepsi penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima karena dakwaan tidak memenuhi kualifikasi syarat pembuatan dakwaan. A. Penuntut umum tidak memahami dakwaan alternatif. B. Perumusan dakwaan tentang perbuatan berlanjut tidak lengkap. 2. Dakwaan penuntut umum kabur atau obskur libel. A. Ketidakjelasan siapa yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai korban di dalam surat dakwaan. B. Pengaduan dan kedudukan hukum atau legal standing. Pengadu tidak sah secara hukum. B1. Pengadu dan atau korban tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. B.2. Surat kuasa pengaduan cacat hukum sehingga tidak sah hukum. C. Surat dakwaan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta hukum. D. Penuntut umum mencampur adukkan unsur-unsur yang didakwakan. E. Penuntut umum keliru, memuat kerugian material dan imaterial, dan gagal menguraikan kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Yang mulia. Izin kurang jelas yang mulia suaranya yang mulia. Ya. Mohon diulang yang mulia. Coba dicek penasihat hukum lagi. Dicek ya penuntut umum. Ya, saya ulang baca ya. Siap yang mulia. Penuntut umum keliru
memuat kerugian material dan imaterial dan gagal menguraikan kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. E1 dalam pasal 28 ayat 2 atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT tidak memuat rumusan kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan. E.2 dakwaan keliru karena kerugian imaterial tidak dikenal dalam hukum pidana. E3 surat dakwaan tidak menjelaskan besaran kerugian yang dialami secara nyata oleh pengadu dan atau korban. E4 surat dakwaan tidak jelas menguraikan pihak yang dirugikan dan perbuatan terdakwa yang merugikan. F. Penuntut umum tidak menjelaskan alat yang digunakan untuk membuat dan menggugah postingan. G. Surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP. Ad 1. Eksepsi dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dalam eksepsinya, penasihat hukum terdakwa mengemukakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak memenuhi kualifikasi syarat pembuatan dakwaan. A. Penuntut umum tidak memahami dakwaan alternatif, bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan berpegang pada aturan yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-J.A-2-1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Selanjutnya disebut Surat Edaran Jaksa Agung dan petunjuk teknisnya. Yang mulia, kurang jelas. Kurang jelas suaranya, Yang Mulia. Ya. Coba saya ulangi bisa didengar ya. Dan berdasar surat B607 bisa didengar. Belum, Yang Mulia. Masih putus-putus suaranya, tidak jelas. Dicek penuntut umum, silakan dicek penuntut umum. Tidak ada gangguan, tidak ada gangguan. Cek 1. Cek. Izin Yang Mulia dapat dilanjutkan Yang Mulia. Ya, saya ulangi ya.
Sesuai dengan surat edaran tersebut dijelaskan bahwa surat dakwaan merupakan mahkota bagi penuntut umum yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap. Penuntut umum lewat surat edaran ini dituntut untuk mampu dan mahir dalam menyusun dakwaan. Dalam hal ini surat edaran Jaksa Agung tersebut menjelaskan dua aspek penting dakwaan, yaitu syarat surat dakwaan dan bentuk surat dakwaan. Terkait dengan bentuk surat dakwaan, surat edaran Jaksa Agung menjelaskan bahwa terdapat 5 bentuk surat dakwaan, yaitu surat dakwaan tunggal, alternatif, subsidiar, kumulatif, dan kombinasi. Diketahui bahwa dalam perkara ini, penuntut umum membuat dakwaan terhadap terdakwa dengan bentuk surat dakwaan alternatif. Berdasarkan surat edaran Jaksa Agung SE/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan alternatif, berarti dakwaan disusun secara berlapis, di mana satu dakwaan merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Poin penting yang perlu ditekankan adalah bahwa lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan lapisan lainnya. Maka harus ada pembeda antara dakwaan yang lapis pertama dengan lapis kedua, karena hubungan keduanya mengecualikan. Dalam hal suatu kasus menggunakan dakwaan alternatif, maka penuntut umum harus mampu menguraikan pada masing-masing dakwaan apa pembeda yang saling mengecualikan dari uraian yang dimuat dalam dakwaan. Dakwaan pertama memiliki uraian perbuatan yang ditujukan untuk penggunaan pasal alternatif pertama. Sedangkan dakwaan kedua memiliki uraian pembuatan yang ditujukan untuk penggunaan pasal alternatif kedua, masing-masing uraian berdiri sendiri. Contoh yang diberikan dalam surat edaran Jaksa Agung adalah tindak pidana pencurian dengan tindak pidana penadahan. Jelas uraian perbuatan untuk memenuhi tindak pidana pencurian akan berbeda dengan uraian perbuatan untuk memenuhi tindak pidana penadahan. Pengecualian terdapat pada unsur apakah barang yang diambil dan dimiliki tersebut merupakan milik orang lain atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam kondisi ini, jaksa menggunakan dakwaan alternatif karena belum mendapatkan kepastian dari unsur pembeda tersebut. Dalam dakwaan ini, penuntut umum sama sekali tidak menjelaskan apa unsur yang saling mengecualikan antara pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT yang mengakibatkan penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Sedangkan kedua pasal ini sama sekali tidak saling mengecualikan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT ditujukan untuk melakukan penghinaan secara individu melalui tuduhan untuk diketahui umum sebagaimana harus merujuk pasal 310 dan 311 KUHP merupakan delik aduan absolut, sehingga korban harus disebutkan namanya secara tegas dan jelas untuk memastikan adanya kesengajaan dengan tujuan merendahkan martabat orang. Sedangkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT tidak harus bersifat tuduhan, melainkan informasi yang merupakan penghasutan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dengan berdasar atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, bukan individu. Sedangkan apa yang dilakukan penuntut umum dalam dakwaan aku adalah dakwaan yang tidak jelas dengan mencampur adukkan semua dakwaan tanpa memberikan pengecualian sebagaimana harusnya dakwaan alternatif disusun. Penuntut umum pada dakwaan pertama menggunakan uraian yang sama sekali tidak dialternatifkan dengan dakwaan kedua, bahkan cenderung copy paste, padahal secara jelas dinyatakan bahwa dakwaan pertama adalah tentang perbuatan yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang IT tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Perbuatan berdasarkan pasal ini tidak sama sekali ditujukan untuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang diuraikan penuntut umum dalam halaman 3 dakwaan aku. Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap eksistensi bentuk surat dakwaan, maka secara teori dikenal 3 bentuk, yaitu dakwaan tunggal, kumulatif, dan alternatif. Sedangkan secara normatif, menurut ketentuan pasal 141 KUHP, hanya dikenal adanya penggabungan perbuatan sehingga hanya dikenal 1 bentuk dakwaan. Dan pada hakikatnya dalam praktik peradilan dikenal adanya 5 macam bentuk surat dakwaan, yang mana salah satunya dikenal adanya bentuk dakwaan alternatif, sebagaimana yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa IGD Ari Astine alias Jering. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 huruf D KUHP, bahwa penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan. Kemudian dalam pasal 140 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dari kedua pasal KUHP tersebut tidak memberikan pengertian atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan surat dakwaan, bagaimana bentuk maupun susunan surat dakwaan. Menimbang Majelis Hakim dengan mengacu pada surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE garing 004 garing JDDA dari 11/1993 tanggal 16 November 1993 bahwa surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan, di mana penuntut umum mempunyai wewenang untuk membuat surat dakwaan dan mempunyai kebebasan untuk merumuskan sendiri bagaimana susunan surat dakwaan yang ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, sehingga mengenai rumusan, bentuk, dan surat dakwaan adalah wewenang penuntut umum, yang mana penuntut umum dalam perkara ini menganggap adalah tepat untuk menyusun surat dakwaan aku dalam bentuk dakwaan alternatif. Menimbang bahwa berdasarkan dimensi sebagaimana tersebut di atas, bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang dalam hal ini jikalau ditilik dari bentuk surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan hukum acara pidana merupakan bentuk dakwaan alternatif karena adanya sifat sejenis dari perbuatan tersebut, adanya kata atau dan kata-kata kesatu atau kedua sebagaimana diintrodusir oleh jurisprudensi Mahkamah Agung RI, sehingga dari bentuk dakwaan alternatif sifat sejenis dan ada kata atau tersebut, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang sekiranya dianggap tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa dengan demikian sebagai konsekuensi logis dari bentuk dakwaan alternatif, maka dakwaan yang satu akan mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga secara yuridis dapat dibenarkan apabila terdakwa didakwa dengan 2 pasal berbeda dalam satu dakwaan alternatif, karena yang akan dibuktikan nantinya adalah hanya satu dakwaan saja, sehingga terdakwa tidak ada dirugikan dalam melakukan pembelaan. Menimbang bahwa mengenai persoalan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dikemukakan dalam surat dakwaan tersebut, yaitu apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-1 atau kedua, maka akan diuji kebenaran materialnya dalam tahap pembuktian pokok perkaranya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, keberatan penasihat hukum terdakwa di atas dinyatakan tidak diterima. B. Perumusan dakwaan tentang perbuatan berlanjut tidak lengkap. Menimbang bahwa dalam eksepsinya penasihat hukum terdakwa mengemukakan bahwa dalam
Dakwaan baik dakwaan pertama dan dakwaan kedua, penuntut umum menggunakan pasal 64 ayat 1 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan tindak pidana yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang diteruskan. Memori Pantulichting KUHP menjelaskan 3 syarat perbuatan untuk dipandang sebagai perbuatan berlanjut. 1. Harus ada keputusan kehendak dari si pembuat yang melanggar peraturan pidana yang bersangkutan dan menjadi sumber semua delik yang dilakukan. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa untuk tiap-tiap delik masih diperlukan keputusan untuk kehendak sendiri. 2. Delik harus sejenis. 3. Waktu di antara dilakukan tiap delik itu tidak boleh terlalu lama. Dengan adanya hubungan antara tiap-tiap keputusan kehendak untuk melakukan suatu delik yang sejenis, maka hal itu sudah cukup untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut. Menurut Haji Wingkel Suringa, hubungan itu dapat ditafsirkan mengejar suatu tujuan yang diwujudkan dengan melakukan beberapa delik berturut-turut. Menurut Yonkers, masing-masing keputusan kehendak untuk melakukan perbuatan sejenis yang konkret itu merupakan penjelmaan dari suatu maksud jahat yang sama. Remneling menyatakan dapat saja perbuatan ini berdiri sendiri satu sama lain, namun saling berkaitan. Remneling tahun 2014 halaman 89. Kesimpulannya ialah bahwa satu perbuatan berlanjut adalah suatu delik yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi antara tiap-tiap delik ada hubungan tertentu. Perbuatan-perbuatan yang diuraikan oleh penuntut umum adalah 2 perbuatan membuat postingan oleh terdakwa, yaitu postingan tanggal 13 Juni 2020 terkait dengan kacung WHO soal rapid test. B. Postingan tanggal 15 Juni 2020 terkait dramatisasi kematian dokter di Indonesia. Jika penuntut umum menilai bahwa kedua perbuatan tersebut sebagai perbuatan berlanjut, maka seharusnya penuntut umum harus menguraikan masing-masing perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dakwaan, sesuai dengan penjelasan mengenai syarat uraian lengkap. Untuk menjamin kelengkapan dakwaan, penuntut umum pada dakwaan pertama harus menjelaskan bahwa postingan terdakwa tentang kacung WHO dan juga postingan tentang dramatisasi kematian dokter sama-sama berasal dari kesatuan niat jahat yang sama terkait dengan ujaran kebencian. Untuk menjamin kelengkapan dakwaan kedua, penuntut umum dalam dakwaan kedua yang juga memuat pasal tentang perbuatan berlanjut harus menguraikan postingan terdakwa tentang kacung WHO dan juga postingan tentang dramatisasi kematian dokter sama-sama berasal dari kesatuan niat jahat yang sama terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam dakwaan tidak ada uraian lengkap soal perbuatan terdakwa yang membuat 2 postingan tersebut sebagai satu kesatuan niat yang sama ataupun sebagai kesatuan perbuatan atau tujuan yang sama. Secara konten pun masing-masing postingan tersebut memiliki muatan yang berbeda sehingga tidak memenuhi bentuk surat dakwaan alternatif yang berarti dakwaan disusun secara berlapis di mana satu dakwaan merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Oleh karenanya, uraian tentang perbuatan berlanjut gagal dimuat dalam dakwaan oleh penuntut umum. Dengan demikian, kegagalan dari penuntut umum dalam memenuhi kualifikasi syarat pembuatan surat dakwaan dalam perkara akuo, baik disebabkan karena penuntut umum tidak memahami karakteristik dakwaan alternatif sehingga dakwaan yang disusun tidak jelas dengan mencampur adukkan semua dakwaan tanpa memberikan pengecualian sebagaimana harusnya dakwaan alternatif disusun, dan kegagalan penuntut umum merumuskan dakwaan tentang perbuatan berlanjut secara lengkap, maka surat dakwaan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim dapat menerima pendapat penuntut umum dalam tanggapannya yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa tentang terpenuhi atau tidaknya perbuatan berlanjut tersebut
tidak berpengaruh pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana pokok yang didakwakan, tetapi hanya berpengaruh pada masalah pengenaan pidana yang dijatuhkan semata. Namun demikian, mengenai perbuatan berlanjut yang didakwakan oleh penuntut umum harus pula diuraikan dalam dakwaan penuntut umum dan harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati dakwaan penuntut umum, baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, telah diuraikan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam tempo waktu yang berbeda, yang menurut penuntut umum beberapa perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut sebagaimana maksud pasal 64 ayat 1 KUHP. Namun mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan beberapa perbuatan dimaksud telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan hal tersebut tidaklah berdasarkan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada angka 1 tentang dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima menurut majelis hakim tidak berdasar hukum dan telah menyangkut pokok perkara, dan karenanya eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak diterima. A2. Dakwaan penuntut umum kabur atau obscure libel. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati alasan-alasan dalam eksepsinya tersebut, sebenarnya eksepsi penasihat hukum terdakwa pada angka 2 bermuara pada aspek esensial surat dakwaan yang menurut penasihat hukum terdakwa bahwa penuntut umum tidak dapat menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga dakwaan penuntut umum menjadi kabur atau obscure libel. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut, majelis hakim perlu kembali memberi deskripsi tentang pengertian cermat, jelas, dan lengkap dari suatu surat dakwaan sehingga tidak menjadi kabur atau obscure libel sebagaimana dimaksud oleh tim penasihat hukum terdakwa. Oleh karenanya, majelis hakim akan meninjaunya dari sudut pandang doktrin surat edaran Jaksa Agung dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI sehingga dapat dijadikan tolak ukur yang bersifat representatif untuk mendapatkan persepsi yang jelas baik dari visi penuntut umum, terdakwa beserta penasihat hukumnya. Karena ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP beserta penjelasannya tidak memberikan pengertian letterlek dan limitatif agar surat dakwaan penuntut umum menjadi cermat, jelas, dan lengkap sehingga tidak batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Menimbang bahwa menurut visi doktrin pendapat dari A. Sutomo, S.H. Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen Penerbit Pratnya Paramita Jakarta 1989 halaman 10-11 bahwa pengertian cermat yang dimaksudkan dalam surat dakwaan yaitu dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksembarangan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan. Kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan dan keraguan serta terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sedangkan lengkap berarti komplit atau cukup. Yang dimaksudkan tidak ada yang cicir atau tercecer atau ketinggalan, semuanya ada. Menimbang bahwa apabila ditelaah menurut surat edaran Jaksa Agung RI PDSE Jaksa Agung RI nomor SE.004/J.A/2 Romawi 1993 tertanggal 16 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan dan surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B/607/E/U/1993 tertanggal 22 November 1993 perihal pembuatan surat dakwaan. Yang dimaksudkan dengan cermat adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima atau niet van gelijk verklaard. Sedangkan jelas adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mengemukakan fakta-fakta perbuatan terdakwa
dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membaca akan mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Sedangkan lengkap adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung RI, video putusan Mahkamah Agung RI nomor 1289/PIT/1986 tanggal 26 Juni 1987 termuat dalam majalah Karya Peradilan nomor 41 edisi Februari 1989 halaman 97 sampai 123 bahwa suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap apabila surat dakwaan tidak memuat secara lengkap unsur-unsur atau bestandelen daripada tindak pidana yang didakwakan, sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh yang menyebabkan dakwaan menjadi kabur atau obskur libellum, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa tentang apa sesungguhnya yang disebut dakwaan yang tindak pidananya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, Baharudin Lopa mencoba membahas secara singkat sejauh penggunaannya dalam praktik bahwa yang dimaksud dengan uraian dari suatu tindak pidana yang didakwakan adalah sesungguhnya tidak lain dari penggambaran atau pelukisan kembali suatu kejadian, selain terdiri dari unsur waktu dan tempat kejadian yang lebih dikenal dengan istilah tempus dan locus delicti, juga harus memenuhi unsur-unsur pokok lainnya dari suatu kejadian, yaitu apa yang terjadi, siapa yang terlibat atau pelaku, peserta, objek perbuatan, dan bagaimana kejadiannya, di mana ketiga unsur yang tersebut terakhir ini bervariasi menurut warna dari pasal yang didakwakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga menjadi kabur atau obskur libel, dan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP sebagaimana diuraikan tim penasihat hukum terdakwa dalam keberatannya tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan teori dan praktik peradilan bahwa keberatan atau eksepsi sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP merupakan aspek yang bersifat formal dan material dari suatu surat dakwaan, sehingga tidaklah bersifat memasuki dan memeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mensyaratkan surat dakwaan harus memperhatikan aspek syarat material, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan akan mengakibatkan batal demi hukum kalau ketentuan tersebut dilanggar. Pasal 143 ayat 3 KUHP menimbang bahwa dalam uraian keberatan atau eksepsinya pada ayat 2 huruf A, penasihat hukum terdakwa menyatakan adanya ketidakjelasan siapa yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai korban dalam surat dakwaan, sedangkan dalam keberatannya pada huruf B, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa pengadu dan atau korban tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan surat kuasa pengaduan cacat hukum sehingga tidak sah. Karena surat kuasa yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Dr. Igede Putra Steje selaku pengadu untuk melaporkan terdakwa adalah surat kuasa dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tertanggal 15 Juni 2020 hanya mencantumkan tanda tangan dari pemberi kuasa dan tidak ada mencantumkan tanda tangan penerima kuasa. Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi atau keberatannya tersebut menurut majelis hakim haruslah dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara dan bukan melalui wadah keberatan atau eksepsi, maka keberatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa pada angka 2 huruf C, D, E, F, dan G, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam keberatannya pada angka 2 huruf C, penasihat hukum terdakwa menyatakan
Surat dakwaan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta hukum. Sedangkan keberatannya pada huruf D, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa penuntut umum mencampur adukkan unsur-unsur yang didakwakan dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa aspek ini hanya dapat diperiksa melalui pemeriksaan pokok perkaranya dan bukan melalui wadah keberatan atau eksepsi, maka keberatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa selanjutnya dalam uraian keberatannya pada angka 2 huruf E, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa penuntut umum keliru memuat kerugian material dan imaterial dan gagal menguraikan kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa, yaitu 1. Dalam pasal 28 ayat 2 atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT tidak memuat rumusan kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan. 2. Dakwaan keliru karena kerugian imaterial tidak dikenal dalam hukum pidana. Sedangkan dalam keberatannya pada huruf F, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa dalam dakwaannya penuntut umum tidak menjelaskan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat dan menggugah postingan. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, menurut majelis hakim masih akan diuji secara langsung pada tahap pembuktian material dengan melihat alat-alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP. Apakah aspek ini memang terbukti ataukah tidak, sehingga untuk mengetahuinya haruslah diperiksa pokok perkaranya dan tidak dapat ditentukan dalam wadah eksepsi, maka eksepsi atau keberatan tersebut tidak diterima pula. Menimbang bahwa selanjutnya dalam keberatannya pada A2 huruf G, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Namun menurut penasihat hukum terdakwa, dalam surat dakwaan tidak dijelaskan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pidana pasal 184 ayat 1 KUHP yang menguatkan bahwa postingan dari terdakwa Igede Aryastina telah melanggar hukum. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut menurut majelis hakim tidaklah termaksud makna suatu eksepsi atau keberatan, karena eksepsi atau keberatan hanya mengenai formalitas surat dakwaan dan bukan mengenai kebenaran kejadian material dari perkara dimaksud. Maka untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, dipersilahkan kepada penuntut umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaan pada saat pemeriksaan pokok perkara dengan tetap memberikan hak kepada terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa untuk membuktikan sebaliknya, sehingga tidak pada tempatnya lah apabila keberatan sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP dijadikan dasar untuk menilai tidak benaran tentang adanya kekurangan alat bukti dalam pasal 184 KUHP, bahkan sangatlah prematur untuk menilai alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum dalam pemeriksaan pokok perkara. Maka karena itu eksepsi atau keberatan tersebut pun tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berkaitan dengan syarat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dengan mendasarkan pada pengertian redaksional, majelis hakim telah meneliti dakwaan penuntut umum yang telah ada uraian tentang lokus dan tempus delicti perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu dicantumkannya kata-kata pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada sewaktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di perumahan Casa Gracia, Jalan Intan Permai, Kerobokan, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, di mana untuk adanya lokus delikti sebagaimana tersebut di atas juga dicantumkannya pula kata setidak-tidaknya yang menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 971K/PID/1985
tanggal 31 Agustus 1987 yang dimuat dalam majalah Karya Peradilan nomor 29 edisi Februari 1988 halaman 76 sampai 81 merupakan sah dan tidak dianggap sebagai batal demi hukum karena redaksional kata tersebut tidak mengurangi kepastian hukum surat dakwaan dan juga tidak mengurangi hak terdakwa untuk membuktikan bahwa fakta yang didakwakan itu tidak terbukti secara material. Selain itu, dalam dakwaan telah diuraikan pula bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan, pasal yang didakwakan dan dilanggar terdakwa, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, baik dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua, sehingga uraian tersebut relatif dapat dimengerti terdakwa, terlebih lagi oleh penasihat hukum terdakwa yang mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut dinilai tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pendahuluan keberatan atau eksepsinya, baik mengenai latar belakang terjadi peristiwa maupun tentang penyelesaian perkara secara restoratif serta hal-hal lainnya yang tidak termasuk makna suatu eksepsi menurut majelis hakim haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yuridis tidak diterimanya keberatan penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan karenanya diperintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, khususnya ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A, B, pasal 156 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 828 Pitsus garing 2020 garing PN Denpasar atas nama I Gede Ari Astine alias Jreng tersebut di atas, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi SAMH sebagai Hakim Ketua, Imade Pasek SAMH, dan Idewo Made Budi Watsari SAMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Iketut Semaraguna SE SAMH, Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Otom Hendra Rahayu SAMH dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi tim penasehat hukumnya. Jadi demikian ya, sudah dibacakan putusan sela tadi. Apakah terdakwa maupun penasihat hukum sudah mengerti yang dibacakan tadi ya? Sudah ya? Ya. Terhadap putusan yang dibacakan tersebut, baik penasihat hukum atau terdakwa ataupun penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum berupa perlawanan. Ya. Nah, berupa perlawanan. Ada tanggapan?
Baik, Yang Mulia. Pertama, kami ingin bertanya tentang sidang selanjutnya akan dari putusan setelah Itu ini. nanti kami akan jelaskan ya tentang upaya hukum ini terlebih dahulu. Menerima? Tidak Upaya mengajukan hukum kami masih pikirkan ya. dari Masih kami pikir. penuntut umum. Menerima. Ya. Dengan demikian untuk perkara ini karena sudah selesai pembacaan putusan selah dilanjutkan dengan pembuktian ya, diperintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan persidangan dengan pembuktian yaitu berupa pemeriksaan saksi-saksi ya untuk persidangan yang akan ditentukan kemudian ya. Ya, untuk selanjutnya ya tentang yang ditanyakan oleh penasihat hukum terdakwa tadi ya yang sudah sering dikemukakan dalam persidangan setelah kami bermusyawarah, majelis bermusyawarah ya dengan melihat perkembangan persidangan selama ini ya untuk pemeriksaan saksi dan terdakwa persidangan perlu dilakukan secara offline ya, secara offline dengan pertimbangan ya, dengan pertimbangan karena sebagai tujuan proses persidangan pidana adalah untuk mencari kebenaran material sebagaimana yang ditentukan di dalam KUHP ya. Yang kedua, dasar hukum untuk melaksanakan persidangan secara online tidak bersifat imperatif. Jadi boleh dilaksanakan secara online dan boleh pula dilakukan secara offline ya. Dan kesepakatan majelis selama proses persidangan berlangsung dan melihat secara kasuistis perlu dilakukan persidangan secara offline dengan tujuan memberikan kebebasan kepada penasihat hukum dan penuntut umum untuk menunjukkan bukti-bukti secara visual, namun dengan demikian sikap majelis tersebut bukan semata-mata atas permintaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Ya, demikian dari penjelasan kami. Namun apabila akan dilakukan persidangan secara offline, perlu juga diperhatikan aturan-aturan ya yang harus dipatuhi, yaitu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Harus disepakati oleh pihak-pihak maupun pengunjung sidang nantinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Yang kedua, semua pihak harus mentaati tata tertib persidangan dan khusus terdakwa wajib dihadirkan di persidangan dengan pengamanan. Jadi itu yang dapat kami jelaskan ya. Atau ada tambahan? Ya, juga terdakwa harus menggunakan pakaian yang sopan nantinya di persidangan ya. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik, Yang Mulia. Ya. Bagaimana? Tanggapan penuntut umum bagaimana? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Pertama kami menerima penetapan yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang mulia. Namun kami juga di sini perlu sampaikan bahwa dikarenakan sidang yang akan datang dilakukan secara offline, selain kita juga memenuhi protokol kesehatan dan tata tertib persidangan, kami juga mohon kepada penasihat hukum terutama untuk menjaga juga jangan sampai nanti ada fans atau pendukung daripada jaring ini tetap berbuat untuk tertib juga di luar gedung atau di luar proses persidangan. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kita tidak hanya memperhatikan protokol kesehatan dan tata tertib di dalam ruang persidangan, namun kami juga mohon
kepada penasihat hukum dan melalui terdakwa juga supaya bisa memberikan pengertian kepada para fansnya untuk tetap bersikap tertib. Demikian Majelis Hakim yang mulia. Ya, bagaimana? Ada kesanggupan dari penasihat hukum ya agar tertib? Nasihat hukum dan terdakwa pasti tertib. Nggak usah penuntut umum, nggak usah ini. Tapi itu kan kalau soal pendukung atau apa, itu kan sudah ada aturan, ada peraturan hukum yang mengatur. Ya. Tapi sebenarnya menarik dari penuntut hukum itu, kalau berharap terdakwa untuk bisa memberikan pengertian kepada fans, ini terkait juga dengan permintaan kami yang mulia, sebetulnya sederhana sekali. Itu akan bisa dilakukan kalau kemudian juga terdakwa diberikan penangguhan. Jadi jaksa kalau misalkan begitu, dukung aja kami agar yang mulia memberikan penangguhan kepada terdakwa. Clear toh? Ya, sudah cukup. Ada tambahan? Sudah cukup ya. Jadi demikian. Oh ya. Dengan demikian karena sudah ada kesanggupan dari Yang mulia. Ya, dengarkan dulu ya. Jadi perlu saya membaca kembali jadwal persidangan ya. Setelah adanya putusan sela ini, kami perlu lagi membacakan jadwal persidangan ya. Jadi kita tetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 itu dilakukan pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pemeriksaan saksi Adicat. Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 masih diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi Adicat. Tanggal 27 Oktober 2020 akan dilakukan pemeriksaan terdakwa. Selasa tanggal 3 November 2020 tuntutan pidana. Selasa tanggal 10 November 2020 pledoi. Kamis 12 November 2020 replik. Selasa 17 November 2020 duplik. Kamis tanggal 19 November 2020 majelis akan menjatuhkan putusan akhir. Jadi demikian court kalender yang sudah dibuat. Ya. Sudah dicatat ya, baik dari penasihat hukum maupun penuntut umum ya. Jadi untuk persidangan selanjutnya diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan berikutnya yang sudah dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 ya. Dengan demikian sidang ada tambahan? Dengan Yang demikian mulia, izin yang mulia. Oh ya, ada tambahan. Bagaimana? Iya, masih terkait dengan permohonan kami yang mulia terkait dengan penangguhan penahanan. Karena kan sidang sudah berjalan hampir 2 bulan. Sekiranya kami kira juga yang mulia sudah melakukan musyawarah. Mohon diberikan jawaban terkait permohonan penangguhan penahanan yang mulia. Ya, karena masih dibutuhkan untuk pemeriksaan perkaranya dan hingga saat ini masih dipandang masih tetap harus berada dalam tahanan. Itu ditolak begitu yang mulia. Ya, itu pendapat dari majelis hakim ya. Demikian ya. Nah, demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Ya.